Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya Lukmanul Rahman. Di video kali ini saya akan membahas dua kategori penting dalam dunia elektronik, yaitu komponen pasif dan komponen aktif. Komponen pasif adalah komponen yang tidak dapat menghasilkan atau memperkuat sinyal. Mereka hanya menyerap, menyimpan, atau membuang energi. Contoh komponen pasif yang umum adalah resistor, kapasitor, dan induktor. Di sisi lain, komponen aktif adalah komponen yang dapat menghasilkan atau memperkuat sinyal listrik. Contoh paling umum adalah transistor, dioda, dan IC atau integrated circuit. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya yang lebih lengkap mengenai komponen pasif dan komponen aktif. Yang pertama ada resistor. Resistor ini berfungsi untuk menghambat arus listrik. Jadi, resistor membantu mengatur jumlah arus yang bisa mengalir dalam rangkaian elektronik. Misalnya, resistor digunakan di lampu LED supaya tidak terlalu terang dan juga lampu LED tidak rusak karena kelebihan arus. Satuan untuk resistor ini disebut ohm. Semakin besar nilainya, semakin besar juga hambatannya. Selanjutnya ada kapasitor. Kapasitor berfungsi untuk menyimpan muatan listrik sementara. Nah, kapasitor ini sering dipakai untuk menstabilkan tegangan atau menyaring sinyal dalam rangkaian. Satuan kapasitor adalah farad. Kalau nilai kapasitasinya besar, kapasitor bisa menyimpan lebih banyak listrik. Komponen yang ketiga adalah induktor. Induktor bekerja dengan cara membuat medan magnet saat listrik mengalir melewatinya. Biasanya, induktor digunakan untuk menyaring sinyal dan juga dalam rangkaian daya. Satuan untuk induktor adalah Henry. Semakin besar induktansinya, semakin kuat medan magnet yang dihasilkan. Terakhir, atau yang keempat, ada transformator atau sering disebut trafo. Fungsinya adalah untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Misalnya, trafo di charger ponsel menurunkan tegangan listrik dari colokan sehingga sesuai untuk mengisi baterai. Trafo bekerja dengan cara mentransfer energi listrik dari satu gulungan kawat ke gulungan lainnya melalui medan magnet. Jadi, itulah 4 komponen elektronika penting yang sering kita temui: resistor, kapasitor, induktor, dan transformator. Semuanya punya fungsi penting untuk membuat perangkat elektronik kita bekerja dengan baik. Sekarang kita akan belajar tentang komponen aktif dalam elektronika. Komponen aktif sendiri terbagi menjadi 2, yaitu diode dan transistor. Diode dan transistor sangat penting dalam dunia elektronik, mulai dari perangkat rumah tangga hingga teknologi canggih. Yang pertama, kita akan cari tahu dulu apa itu diode. Jadi diode adalah komponen yang berfungsi untuk mengalirkan arus listrik hanya dalam satu arah. Ini membuat diode sangat penting dalam rangkaian yang membutuhkan arus searah atau DC, seperti pengisian baterai atau penyarah listrik. Diode sendiri terbagi menjadi Diode sendiri memiliki beberapa jenis-jenis. Ada diode cahaya, ada diode foto, diode laser, diode Zener, diode Briche, dan diode Schottky. Yang pertama ada diode cahaya, atau kita biasa sebut dengan LED, light emitting diode. LED adalah diode yang memancarkan cahaya ketika arus listrik melewatinya. Penerapan LED sangat luas, mulai dari lampu indikator pada perangkat elektronik, lampu lalu lintas, hingga lampu penerangan di rumah kita. LED ini terkenal karena efisiensinya dan umur panjangnya dibandingkan dengan lampu pijar tradisional.
Kemudian yang kedua, ada fotodiode atau diode foto. Fotodiode bekerja dengan mendeteksi cahaya dan mengubahnya menjadi arus listrik. Contohnya, fotodiode digunakan dalam sensor cahaya pada smartphone yang mengatur kecerahan layar berdasarkan cahaya di sekitarnya. Selain itu, fotodiode juga digunakan pada remote TV untuk mendeteksi sinyal inframerah yang dikirim oleh remote. Kemudian selanjutnya ada diode laser. Diode laser memancarkan cahaya laser yang terfokus. Contoh penggunaan diode laser termasuk pembaca barcode di supermarket dan komunikasi serat optik yang memungkinkan data ditransmisikan melalui sinar laser. Yang keempat ada diode Zener. Diode Zener memungkinkan arus mengalir mundur ketika tegangan mencapai nilai tertentu. Ini sering digunakan sebagai pengatur tegangan dalam rangkaian daya, menjaga tegangan agar tetap stabil di dalam perangkat elektronik seperti power supply atau stabilisator. Kemudian ada diode bridge. Diode bridge digunakan dalam rangkaian penyearah yang mengubah arus bolak-balik AC menjadi arus searah DC. Contoh penggunaan umumnya adalah dalam power supply untuk perangkat elektronik seperti charger laptop atau catu daya. Yang keenam ada diode Schottky. Diode Schottky memiliki penurunan tegangan yang rendah, sehingga sangat efisien untuk digunakan dalam aplikasi kecepatan tinggi dan hemat daya. Misalnya, diode Schottky sering ditemukan di pengisi daya cepat atau rangkaian switching. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang transistor. Jadi, apa itu transistor? Transistor adalah komponen yang dapat bertindak sebagai saklar atau penguat sinyal dalam rangkaian elektronik. Terdapat dua jenis transistor utama, bipolar junction transistor atau BJT dan field effect transistor atau FET. Keduanya digunakan dalam berbagai perangkat modern seperti komputer dan ponsel. Fungsi transistor sendiri ada beberapa macam. Yang pertama adalah sebagai penguat audio. Transistor sering digunakan sebagai penguat sinyal audio, misalnya dalam amplifier gitar atau pengeras suara. Transistor memperkuat sinyal audio yang lemah menjadi cukup kuat untuk didengar melalui speaker. Kemudian, yang kedua adalah komputer dan prosesor. Transistor adalah bagian penting dari prosesor komputer. Di dalam prosesor, miliaran transistor bekerja sebagai saklar logika yang sangat kecil. Mereka memungkinkan komputer untuk menjalankan perhitungan kompleks dengan sangat cepat. Tanpa transistor, teknologi CPU atau GPU modern tidak akan ada. Yang ketiga adalah saklar elektronik. Dalam perangkat seperti televisi, transistor digunakan sebagai saklar untuk menyalakan dan mematikan perangkat. Misalnya, ketika kamu menggunakan remote TV, sinyal dari remote memicu transistor untuk menghidupkan atau mematikan TV. Jadi, itulah tadi penjelasan tentang berbagai jenis diode dan transistor, serta contoh penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga video ini bisa memberi kamu pemahaman lebih mendalam tentang teknologi yang ada di sekeliling kita. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like dan subscribe untuk lebih banyak video edukasi lainnya.